Tinggal beberapa bulan lagi nih menuju 2022. Tolong, yang masih ngeluh-ngeluh udah mau 2022 masih jomblo, jangan ditemenin, norak-norak. Canda. Karena 2022 sudah di depan mata, kayaknya afdol nih kalau kita ngomongin mobil-mobil yang kira-kira akan dirilis tahun depan, tapi sudah digadang-gadang akan masuk Indonesia. Nah, biasanya momen perilisan mobil baru juga jadi momen yang ditunggu-tunggu untuk konsumen membeli mobil. Karena gengsi tinggi dong kalau punya mobil keluaran terbaru. Siapa nih dari kalian yang udah nyiapin uang atau DP untuk mobil baru? Kali aja rekomendasi dari Nidia kali ini bisa jadi referensi kalian untuk menghabiskan uang. Seperti biasa ya, jangan lupa untuk subscribe dulu dan nyalakan juga loncengnya agar nggak kelewatan setiap ada video baru. Sekarang langsung kita masuk ke listnya. Toyota merupakan salah satu industri mobil terbesar di dunia. Namun ketika berurusan dengan mobil sport, seringkali Toyota berkolaborasi dengan brand lain dalam tahap pengembangannya. Ini beda dengan kolaborasi dengan Daihatsu ya, yang merupakan anak perusahaan Toyota. Pokoknya bukan kasus yang itu. Termasuk kerjasama Toyota dalam mengembangkan Toyota Supra yang mengambil basis dari BMW Z4, dan juga Toyota 86 yang berkolaborasi dengan Subaru dengan menggunakan platform dari Subaru BRZ. Setelah generasi pertamanya sukses mengambil hati para pecinta GDM, kini kedua mobil ini akan segera memasuki generasi keduanya. Setelah diperkenalkan pada April 2021 yang lalu, kedua mobil ini akan masuk ke tahap produksi pada tahun 2022. Mudah-mudahan langsung masuk Indonesia nih ya. Untuk generasi kedua ini masih mengandalkan konfigurasi mesin yang sama, yaitu mesin Subaru Boxer 2400cc, meningkat 400cc dari generasi sebelumnya yang hanya 2000cc. Hal ini juga meningkatkan tenaganya dari yang sebelumnya hanya 200 horsepower, untuk generasi terbaru ini memiliki tenaga 235 horsepower dengan torsi 250 Nm. Kedua mobil ini bagai pinang dibelah berantakan. Enggak. Mobil ini tuh punya desain yang mirip banget karena emang mobil yang sama. Tapi tetap ada yang bedain kok. Pertama, udah jelas dong logonya beda. Kemudian mukanya juga beda. Kalau GR86 memiliki grill yang cemberut, Subaru BRZ memiliki grill yang lebih bahagia karena tersenyum. For your information, peluncuran Toyota GR86 ditunda setahun setelah peluncuran Subaru BRZ. Karena CEO dari Toyota, Akio Toyoda, menginginkan GR86 harus memiliki driving dynamics yang lebih improve dari BRZ. Mudah-mudahan nanti nggak sampai 1 miliar ya pas sampai Indonesia. Hyundai Casper, mobil kecil yang rumornya akan segera diluncurkan Hyundai di akhir tahun 2021 atau awal 2022 di Indonesia. Karena di Korea konsumen sudah bisa dipesan mulai September 2021. SUV kecil Korea ini mengambil nama bukan dari hantu Casper ya, tapi dari salah satu teknik dalam skateboarding yang memiliki arti perubahan arah. Entah nantinya mobil ini akan masuk ke dalam kelas persaingan bersama Rocky, Race, dan Sonet, atau akan masuk ke kelas city car. Karena kalau dari segi mesin, mobil ini memiliki pilihan mesin diesel 1000cc TGDI turbo dengan tenaga 100 horsepower dan torsi 172 Nm, dan mesin bensin 1000cc naturally aspirated. Khusus untuk pasar India, Casper akan ditawarkan dalam varian mesin 1200cc bensin naturally aspirated dengan tenaga 87 horsepower dengan torsi 120 Nm. Casper akan bersaing dengan Tata Punch, Renault Kwid, dan Suzuki Ignis. Mobil ini memiliki dimensi yang sangat kompak, hanya memiliki panjang 3,6 meter dengan lebar yang tidak sampai 1,6 meter. Kalau secara dimensi sih ya, memang ini kurang lebih hanya sebesar Ignis. Bahkan Brio lebih gede dari ini. Tapi jika mobil ini dijual dengan harga yang dimulai dari di bawah 200 juta, akan jadi pilihan menarik nih. Karena bisa jadi mobil ini akan menjadi volume makernya Hyundai. Karena saat ini tidak ada mobil Hyundai yang harganya di bawah 500 juta setelah menghilangnya Kona Gasoline dari price list Hyundai Indonesia. Itu pun gak laku. Kita tunggu ya Casper ini Hyundai Motor Indonesia. Subaru WRX, nama yang paling legendaris dari sebuah Subaru. Sedan Subaru yang terkenal akan garis keturunan rallynya tersebut kini sudah memasuki generasi kelimanya. Mobil yang seharusnya menjadi pesaing dari Lancer Evolution ini, sayangnya Evo-nya sudah tiada. Kini WRX dikembangkan menggunakan platform terbaru bernama Subaru Global Platform, sebuah platform modular yang sudah digunakan sejak Impreza generasi kelima tahun 2016 silam. Secara garis besar, kalau kita lihat dari eksterior, WRX ini mengambil Q design dari Subaru Vesis Performance Concept yang pernah dipamerkan di Tokyo Motor Show 2017 silam. Memang kalau kita lihat desainnya ini agak aneh memang. Sedan crossover diffusion. Jadinya begini nih, sedan crossover. Agak aneh ya di mata. Tapi semoga aja bisa dibawa sama Subaru nih ke Indonesia tahun depan. Apakah desainnya akan terlihat nyeleneh kalau dilihat secara langsung? Ingat loh ya, ini hanya WRX, bukan versi
STI. Makanya dia hanya menggunakan mesin 2400 cc boxer turbo dengan tenaga 271 horsepower dengan torsi maksimal 350 Nm. Untuk varian transmisinya hanya diberikan pilihan manual 6 percepatan dan CVT yang bisa dibelah menjadi 8 percepatan untuk membohongi diri sendiri. Kira-kira berapa ya harganya kalau ini masuk Indonesia? Honda Civic, salah satu line-up paling legendaris juga dari Honda, yang jadi pilihan para anak muda yang lebih kaya dari yang milih jazz. Kini Civic sudah memasuki generasi ke-11 dan mobil ini rumornya akan mulai dipasarkan di Indonesia mulai tahun 2022. Civic generasi ke-11 sudah diumumkan di USA dan Thailand pada tahun ini, meskipun tetap akan mulai dijual tahun 2022. Kalian udah ngeliat kan desainnya gimana? Ya, banyak yang bilang ini kurang sporty, lebih mengarah ke elegan dan gak cocok sama Civic. Tapi kalian pernah perhatiin gak sih? Tiap generasi Civic itu selalu selang-seling antara sporty dan elegan. Mulai dari Civic Estilo, Genio, dan Vario yang sporty. Kemudian Civic VTI menjadi elegan, kemudian masuk Civic FD menjadi sporty lagi. Kemudian generasi Civic FB jadi elegan. Begitu generasi FC dan FK menjadi sporty kembali. Makanya nggak aneh kalau Civic generasi terbaru ini menjadi elegan. Apakah bahasa desain accelerating exterior ini akan banyak yang protes ketika masuk Indonesia? Untuk di Thailand, Civic ini disediakan dalam 3 varian, yaitu IL, IL Plus, dan sudah jelas yang paling racing, RS. Untuk harganya di Thailand dijual mulai dari 415 juta rupiah hingga 516 juta rupiah. Sampai Indonesia pasti jadi lebih mahal dia dari itu. Untuk mesinnya masih mengandalkan 1500 cc turbo dengan tenaga 178 horsepower dan torsi 240 Nm, naik sedikit dari generasi 10. Kemudian untuk urusan interior, Civic kini punya bahasa desain yang mirip-mirip dengan Accord. Gak sabar ya nunggu ini launching di Indonesia. Honda All New BR-V yang sebelumnya bernama N7X Concept. Sebenarnya Honda Prospect Motor selaku ATPM dari Honda di Indonesia berjanji akan melakukan perilisan versi produksi dari N7X di ajang Gias 2021. Namun karena adanya PPKM ini jadinya Giasnya mundur terus. Akhirnya mobilnya rilis duluan deh. Kita udah melakukan first impression pada Honda BR-V ini. Kalau kalian belum nonton, tonton dulu ya. Tuh, linknya ada di atas. Kalau Honda seringkali merilis mobil baru tapi hanya partial aja yang barunya, untuk Honda BR-V ini benar-benar diperlakukan spesial karena semuanya baru dari segala sisi, dari bodi, interior, dan bahkan mesin, dan bahkan Honda Sensing. Mantap bukan? Pertama kalinya di kelas L SUV ada mobil yang menggunakan sistem radar. Mesin yang digunakan mobil ini sama dengan yang ada di City Hatchback, yaitu mesin 1500 cc DOHC i-VTEC dengan tenaga 121 horsepower dan torsi 145 Nm. Gak beda jauh emang sama yang sebelumnya, tapi yang ini udah DOHC dan Honda mengklaim ini lebih irit dari mesin yang sebelumnya. Semoga aja semua brand akan memasukkan sistem radar ke mobil-mobil terjangkaunya seperti Honda sekarang. Dan yang jelas harganya jangan naik gede-gede ya. Itulah mobil yang paling kita nantikan kedatangannya di tahun 2022. Siapa nih yang akan beli mobil baru tahun depan? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Nidia pamit, ciao Bella!